Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Nyok Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Xiaomi Redmi Note 10 teman-teman. Ini dengan kendala kondisinya tiba-tiba handphone kata pelanggan tidak bisa dicas teman-teman. Kita coba untuk pengecekan dulu menggunakan USB Doctor atau USB tester. Sama sekali tidak ada tanda-tanda pergerakan ampernya ya teman-teman. Jadi handphone sama sekali tidak ada respon untuk pengisian daya baterai, dan dinyalakan pun tidak bisa karena baterainya itu habis kata beliau. Tapi saya belum tahu kepastiannya ini handphone itu mati total atau entah tidak bisa dicas teman-teman. Jadi kita harus pengecekan lebih detail. Oke, setelah kita cek menggunakan cas itu tidak terhubung, sedangkan kita gunakan cas itu menggunakan atau memakai handphone lain itu bisa terhubung ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung saja untuk proses pembongkaran, yaitu kita panasi dulu menggunakan blower sebagai penghangat di bagian tutup belakang agar lebih mudah untuk kita bongkar. Oke, setelah kita bongkar backdoornya, kita lepas untuk penutup lensa kamera belakang dan kita buka skrupnya. Tujuannya untuk membuka di bagian bezel atau di bagian tulangan tengah ya teman-teman. Oke, kita buka dengan hati-hati untuk di bagian bezel atau di bagian tulangan tengah. Setelah kita buka untuk tulangan tengahnya, ini saya ada bagian yang saya curigai, yaitu bagian fleksibel mainboardnya dan juga di bagian bodi pada handphone atau di bagian frame itu melengkung atau bengkok ya teman-teman, disertakan sama LCD-nya juga itu juga ikut melengkung. Jadi yang menyebabkan mungkin fleksibel mainboard itu terlepas disebabkan oleh bodi handphone melengkung alias ketarik ya teman-teman. Apabila bodi handphone melengkung, otomatis fleksibelnya ikut ketarik ke belakang hingga menyebabkan fleksibelnya itu terlepas teman-teman. Oke, sekarang kita cek bentuk dari fleksibelnya atau soket konektornya. Saya mendapati ada bagian soket konektor mainboard yang agak patah atau rusak ya teman-teman. Saya coba untuk memperdekat lagi agar lebih jelas kondisi kerusakannya. Oke, di bagian yaitu fleksibel mainboard, terutama di bagian soket konektor yang ada di bagian fleksibelnya itu kelihatan agak miring dan sudah pada pecah atau bengkok ya teman-teman. Disebabkan oleh yang saya jelaskan tadi, yaitu fleksibelnya ketarik disebabkan oleh bentuk frame itu melengkung atau bodi handphonenya melengkung hingga menyebabkan fleksibelnya ketarik dan juga konektornya ikut rusak. Kita langsung saja untuk proses yaitu perbaikan tanpa mengganti fleksibel. Ini alternatif apabila tidak ada stok ya teman-teman. Jika pelanggan minta ditunggu langsung jadi dan spare partnya belum ada, kita harus bisa untuk berusaha memperbaikinya tanpa menunggu spare partnya teman-teman. Yaitu saya kasih tips dengan cara kita lepas dulu soket konektornya menggunakan ujung gagang solder dengan hati-hati untuk melepas soket konektornya. Setelah terlepas, kita bersihkan sisa-sisa kaki pin yang masih menempel di bagian fleksibel
atau merapikan timahnya teman-teman. Dengan hati-hati untuk merapikan atau meratakan timah itu menggunakan ujung solder harus ekstra hati-hati dan ekstra halus. Kalau terlalu menekan itu bisa menyebabkan pin kaki fleksibelnya itu bisa rusak teman-teman. Oke, dan sedangkan di bagian ini adalah fleksibel bekas namun tidak sesuai tipenya teman-teman. Jadi melainkan saya mencari persamaan. Entah ini fleksibel apa, kalau nggak salah itu seingat saya Vivo Y53, yaitu Vivo Y53 versi lama ya teman-teman, atau versi HP jadul. Daripada fleksibel yang sudah rusak atau buat bawaan Vivo Y53 itu sudah tidak terpakai, saya manfaatkan untuk mengambil soket konektor dan kita presisikan ke bagian fleksibel yang kita perbaiki, yaitu untuk penggantian soket konektor fleksibel yang ada di handphone ini, Xiaomi Redmi Note 10 teman-teman. Oke, kita presisikan dulu dan kita tekan secara halus agar di bagian soket konektor bisa nempel ke bagian fleksibel dengan sempurna. Setelah terpasang, kita bersihkan menggunakan thinner dan kita cek ulang. Ini adalah hasilnya. Jika apabila masih ada salah satu atau beberapa pin kaki konektor tidak nempel atau belum nempel sempurna di bagian fleksibelnya, kalian bisa solder ulang ya teman-teman agar lebih maksimal untuk pemasangannya. Sekarang kita tes setelah kita penggantian soket konektor yang ada di bagian fleksibel mainboardnya. Seperti biasa kita gunakan untuk alat USB doktor. Perhatikan pada pergerakan ampernya. Pergerakan ampere sudah menandakan atau sudah naik di angka 1 ampere lebih, dan untuk pengisian daya baterai sudah tampil. Alhamdulillah. Untuk penggantian soket konektor yang ada di bagian fleksibel jadi sudah sukses ya teman-teman, tapi belum sampai di sini saja. Nanti kita akan cek untuk segala fungsinya. Karena di jalur fleksibel mainboard itu terdapat beberapa fungsi, yaitu seperti perekam suara atau mikrofon, sama buzzer atau pemutar musik teman-teman. Jadi banyak jalur yang ada di bagian fleksibel mainboardnya. Jika salah satu kaki pin konektor itu tidak nempel dan tidak presisi, itu bisa menimbulkan salah satu tidak bisa berfungsi juga, seperti tidak bisa berfungsinya vibrat atau getar, mikrofon atau perekam suara ataupun buzzer atau pemutar musik ya teman-teman. Terutama itu adalah pengisian baterai atau chargernya. Setelah selesai kita rakit, kita pasang untuk di bagian bezelnya dulu dan kita cek ulang untuk memastikan kondisi masih bisa mengisi atau tidak teman-teman. Oke, jika sudah kita pastikan untuk pengecekan itu sudah mengisi untuk baterainya, kita lanjut untuk perakitan total. Kita gunakan lem secukupnya saja untuk proses pemasangan backdoor atau di bagian tutup belakangnya teman-teman. Oke, setelah kita kasih lem, kita bisa memberikan segel sebelum kita pasang di bagian backdoor atau tutup belakangnya. Jangan lupa untuk memberikan gelang karet secukupnya saja untuk mempresisikan di bagian tutup belakang atau backdoornya agar lebih rapat. Oke, kita cek ulang sambil kita menunggu lemnya kering untuk pemasangan backdoornya. Dan untuk kita koneksi menggunakan charger masih bisa terhubung, ada di angka 9% yang awalnya itu 0%. Sudah naik dengan normal sambil kita coba untuk menyalakan sekaligus kita proses pengecekan, yaitu seperti fungsi mikrofon atau perekam suara sama buzzer atau pemutar audio atau pemutar musik teman-teman. Oke, kita tunggu loadingnya sebentar hingga bisa menyala sampai menu, karena dari awal belum kita coba untuk menyalakan ya teman-teman. Handphone sudah bisa loading, kita tunggu sebentar. Masih cukup lumayan lama, masih loading ya teman-teman. Apakah handphone bisa menyala atau tidak? Oke, masih loading. Ini tidak saya percepat ya teman-teman, tujuannya agar tidak ada yang salah paham pelanggan maupun penonton. Oke, handphone sudah menyala.
Kita buka kunci layar dan kita cek untuk di bagian pengisian daya baterai sudah terhubung dengan posisi handphone menyala. Sekarang kita cek untuk perekam suara. Cek tes dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 3 tes dicoba. Cek tes dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 3 tes dicoba lo. Cek tes dicoba lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 3 tes dicoba lo. Alhamdulillah, untuk perekam suara atau mikrofon, fungsi dari mikrofon atau perekam suara dan audio atau pemutar musik atau pemutar audio bisa berfungsi dengan normal, dan pengisian daya baterai kita cek apakah masih support fast charging. Isi daya cepat sudah terkoneksi, jadi alhamdulillah sudah sukses semua. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.